Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qayyumis samawati wal ardin, mudabbiril khalaiqi ajma'in, ba'asir rasulullah wa salamuhu ilal mukallafin, hidayatihim wa bayani syara'id din, bidalail qatnyati wa wadihatul barahin, wa abdullah salati wa atammu taslim, ala sayyidil anbiya wal mursalin, habibina wa syafi'ina sayyidina maulana Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi jawarihi fi dan na'im, amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta. Dari sanalah seluruh nikmat yang ada pada kita. Dan selayaknya kita bersyukur kepadanya. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita, teladan kita, panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut beliau yang menjadikan Islam sebagai agama, akidahnya sebagai dasar pemikiran, syariatnya sebagai tolak ukur perbuatan dan hukum dalam kehidupan. Pada kesempatan kali ini, izinkan Anda menyampaikan keutun singkat tapi insya Allah padat dan bermanfaat dengan tema keutamaan Allah, keutamaan kemuliaan Allah di dalam ilmu. Ana akan mulai pembahasan dengan menafsirkan beberapa ayat dalam Al-Quran. Yang pertama, Quran surah Al-Alaq ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga berlaku bagi umatnya, untuk membaca lafaz Iqra yang merupakan fi'il amr dari kata qara'a yaqra'u qira'atan, artinya membaca, sedangkan objek yang diperintahkan untuk dibaca ialah Al-Qur'an. Ini menurut pendapat Asy-Syaukani dalam kitabnya Fathul Qadir. Beliau menjelaskan makna ayatnya ialah Iqra ma yuha ilaika au ma nazala alaika au ma umirta bi qiraatihi. Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu, atau apa yang turun kepadamu, atau apa yang kamu diperintahkan untuk membacanya. Sedangkan lafaz bismi rabbika menurut Abu Hayyan Al-Andalusi dalam kitabnya Bahrul Muhit menjelaskan bahwa ayat ini berguna sebagai ikhtisas wa ta'nisin Nabi, artinya pengkhususan untuk melunakkan hati Nabi. Artinya engkau Muhammad tidak memiliki Tuhan selain Dia. Dalam ayat ini juga kata Ar-Rabbun disifati dengan alladzi khalaq. Penyebutan ini seolah mengajarkan bahwa Rabbun atau Tuhan yang sejati dan layak disembah ialah memiliki sifat yang mampu menciptakan segala sesuatu. Kita pindah ke dua ayat setelahnya, yaitu pada ayat ketiga. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Lafaz Iqra pada ayat ini berguna sebagai takkid, penegasan, dan taukid, menguat dari ayat sebelumnya. Sedangkan waw bermakna sebagai hal. Dalam hal ini seolah dikatakan kepada Nabi, bacalah apa yang diwahyukan kepadamu, karena sesungguhnya Tuhanmu lah yang maha pemurah. Sedangkan kata al-akram merupakan sifat isim tafdil dengan wazan af'alu. Artinya mubalaghah al-karam, yaitu kemuliaan melebihi sesuatu yang mulia. Ini menurut pendapat Mahmud Abdul Rahman dalam kitabnya Aj-Jadwal fil I'rab. Ada juga yang berpendapat bahwa al-akram bermakna karim, menggunakan sirah mubalaghah, sebagaimana kata al-azu dengan makna aziz, artinya maha perkasa. Kemudian pada ayat setelahnya, alladzi 'allama bil qalam. Dia telah mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Ayat ini menunjukkan tentang sifat kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, yang ini telah mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Apa itu kalam? Beberapa mufassirin, diantaranya Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' al-Ahkamil Quran, Al-Khazin dalam kitabnya Lubabut Ta'wil, Al-Baghawi dalam kitabnya Ma'alim At-Tanzil, dan As-Samarqandi dalam kitabnya Bahrul Ulum menafsirkannya sebagai al-khattu wal kitabah, huruf dan tulisan. Oleh karena itu, ayat ini mengajarkan bahwa nikmat pengajaran merupakan salah satu nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat manusia. Dikhususkan pengajaran dengan pena, karena dengan itu terdapat penggalan ilmu dan kemaslahatan bagi agama dan dunia. Ditegaskan pula pada ayat setelahnya, Allamal insana ma lam ya'lam. Dia telah mengajarkan manusia apa yang tidak ia ketahui. Ayat ini menunjukkan tentang sifat kemuliaan, kesempurnaan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, karena telah mengajarkan manusia apa yang tidak ia ketahui, membawa mereka dari gelapnya kebodohan menuju cahaya ilmu.
Abdurrahman As-Sa'di dalam kitabnya At-Taisir Al-Karim Ar-Rahman menyatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan manusia dari perut ibunya dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikannya penglihatan, pendengaran, dan hati dan sebab-sebab untuk mendapatkan ilmu dan mengajarkan Al-Qur'an, hikmah, dan dengan mengajarkannya pena. Dengan itu berbagai ilmu dapat terpelihara dan hak-haknya dapat terjaga. Dari penafsiran ayat tadi, ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Yang pertama, wujud kemuliaan Allah terletak pada pengajaran manusia. Ini juga menunjukkan bahwa tingginya ilmu seseorang menunjukkan seberapa tinggi, seberapa mulia orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat orang-orang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Banyak lagi hadis, dalil yang menunjukkan tentang besarnya kemuliaan ilmu. Salah satunya hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yatawu fi ilman, salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan baginya menuju surga. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridal li talibil ilmi. Dan sesungguhnya para malaikat menaungkan sayapnya sebagai tanda ridha bagi penuntut ilmu. Wa innal alima la yastaghfiru lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa hitani fi jawfil ma'i. Dan bahwa sesungguhnya orang berilmu diminta ampun oleh penduduk langit dan bumi sampai ikan-ikan di dalam air. Wa inna fadlal alimi al abidi kafadlil qamaril laylatul badri ala sa'il kawakibi. Bahwasanya keutamaan orang yang berilmu di atas orang-orang ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama di malam hari di antara seluruh bintang-bintang. Wa innal ulama'a warasatul anbiya. Dan hanyalah pada ulama ialah pewaris para nabi. Wa innal anbiya'a la yuwarrisu dinaran wa dirhaman. Dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Warasul ilma, faman afaza hu bihazin wafirin. Barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, maka ia mendapat keberuntungan yang besar. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, seandainya kemuliaan ilmu ialah kedekatan dengan Rabbul Alamin, dikaitkan dengan dan para malaikat, berteman dengan para penduduk langit, maka itu sudah cukup untuk menjelaskan seberapa mulia ilmu dan ahlinya. Apalagi keutamaan dunia dan akhirat selalu meliputi orang yang berilmu, dan ilmulah syarat untuk menggapainya. Yang kedua, keutamaan ilmu tulisan. Ilmu ada yang tersimpan dalam otak, ada yang diucapkan dengan lisan, ada yang tertulis dalam tulisan. Dari Sufyan bin Amr radhiyallahu anhu, dia mendengar bahwa Umar bin Khattab berkata, "Qayyidul ilma bil kitabah." Tulislah ilmu, ikatlah ilmu dengan tulisan. Kemudian, saking pentingnya ilmu untuk ditulis, Qatadah berkata, pena ialah salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Andai kata tidak ada pena, maka agama tidak akan tegak dan kehidupan tidak bagus. Imam Asy-Syafi'i berkata, "Idza sami'ta syai'an faktubhu walau fil ha'id." Jika kau mendengar sesuatu ilmu, tulislah walau pada dinding. Dengan tulisan, hukum dapat terbukukan. Berbagai ilmu dapat terdokumentasikan. Itu dengan tulisan. Dan para ulama terdahulu telah membuktikan hal tersebut. Contohnya siapa? Imam Nawawi. Walaupun jasad beliau sudah tiada, tapi manfaat ilmu beliau masih bisa kita rasakan dengan kitab-kitab yang beliau tulis. Di antaranya Riyadhus Shalihin, syarah Sahih Muslim, Arba'in Nawawi, At-Tibyan, dan Syarah Muhazzab. Yang ketiga, dorongan untuk menuntut ilmu agama. Mengenai ayat, ada sebuah penjelasan menarik dari Fakhruddin Ar-Razi bahwa surah Al-Alaq ini dimulai dengan pujian terhadap ilmu, dan ini cukup menjadi dorongan bagi kita untuk terhadap agama dan ilmu. Rasulullah SAW bersabda, "Man humani la yash'abani." Ada dua orang yang rakus tak pernah kenyang, yaitu pemilik ilmu dan pemilik dunia.
Ibnu Katsir mengutip perkataan Ibnu Mas'ud bahwa Ibnu Mas'ud berkata, "Man humani la yash'abani, sahibul ilmi wa sahibud dunya, wa la yastawiyani. Fa amma sahibul ilmi fayazdadu ridal rahman, wa amma sahibud dunya fayatamadu fit tughyan." Ada dua orang yang rakus tak pernah merasakan kenyang, yaitu pemilik ilmu dan pemilik dunia. Tapi keduanya berbeda. Adapun para pemilik ilmu, maka bertambahlah kelebihan Ar-Rahman kepadanya. Sementara pemilik dunia semakin tenggelam dalam kesesatan, jauh dari kebenaran. Maka ini sudah menjadi dorongan kuat bagi kita untuk terus menuntut ilmu agama. Semoga dengan semangat menuntut ilmu tersebut dapat menjadikan kita umat Islam sebagai umat terdepan dalam pemikiran. Semoga dengan menuntut ilmu itu kita dapat menjadi umat yang dengan memiliki pemikiran cemerlangnya. Semoga kita dapat menjadi kelompok yang menegakkan Islam. Amin. Semoga kita juga menjadi di kelompok yang mengembalikan kejayaan Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Li'anna al-insan makan khata wa nisyan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.